saldo kepotong, terus uang keluar. Mana yang betul antara yang proses yang pertama atau kedua? Hah? Yang bagus. Yang bagus apa yang salah? Yang bagus. Yang salah. Itu salah. Jadi mesin ATM dulu, tahu enggak? Saya masukkan uang kartu ATM. Saya masukkan nominal uang yang mau saya ambil. Terus duit keluar kan? Duit keluar, terus saldo kepotong. Oke, itu flow-nya. Ternyata ada celah di situ di mana proses ini bisa di-bypass. Saya masukin kartu, saya masukkan nominal. Ya. Ketika uang keluar, ya, ketika uang keluar, pas proses berikutnya pemotongan saldo, colokan listriknya langsung dicabut. Berarti apa? Proses yang berikutnya tidak diproses ya. Pemotongan saldo tidak terjadi, sementara saya udah dapat duit. Nah, itu kesalahan logik. Makanya sekarang kalau kalian lihat mesin-mesin ATM sudah tidak ada colokan listriknya. Tidak ada colokan listriknya. Bahkan mesin ATM-nya itu sudah ada boxnya ya. Nah, itu diperbaiki. Jadi sekarang sudah tidak seperti itu. Sekarang Anda masukin kartu, Anda masukkan nominal, kepotong dulu saldonya, banyak baru keluar uang. Itu kesalahan logik. Nah, ini kesalahan logik kadang tidak ditahu sama programmer. Kenapa? Karena orang sistem analis yang bikin. Betul tidak? Karena kadang kita cuma bekerja berdasarkan apa yang dirancang oleh sistem analis ya. Bahkan sistem analis pun bisa salah. Makanya sistem analis ini kadang posisinya lebih tinggi dari programmer dia. Kenapa? Karena dia yang merancang sistem. Betul tidak? Programmer mengimplementasi. Makanya saya lebih ngeri kesalahan kesalahan logik daripada kesalahan coding. Kesalahan coding itu langsung kelihatan. Tapi kesalahan logik itu agak sulit dideteksi. Kalau mentransfer uang, kita harus masukkan nomor rekening, betul enggak? Masukin nomor rekening orang yang mau kita kirimkan duit, betul enggak? Sekarang bagaimana kalau Anda masukin nomor rekening Anda sendiri? Kan sama-sama 14 digit ya. Sama-sama 14 digit. Gimana Anda masukin nomor rekening Anda? Jangan-jangan saldo Anda nambah gitu kan. Jangan-jangan saldo Anda sekarang ini berkurang terus nambah lagi gitu. Itu secara sistem tidak mungkin terjadi, tapi secara logik bisa saja terjadi. Dan memang sebagai seorang yang paham tentang security, kita ujinya itu bukan cuma uji aplikasi, uji logik juga. Logika aplikasi dikasih input-input yang mempermainkan dari logika mesin. Kita lihat, jangan-jangan ada temuan di sana, kita bisa lakukan sabotase, kita lakukan seperti itu ya. Makanya ini kadang kita kalau membangun sistem itu dari flowchart-nya, dari IRD-nya, dari flow-nya itu harus memang betul-betul sesuai logis dan secure. Itu. Sampai di sini paham ya? Jadi Anda bisa enggak misalkan kalau dibuat di tahapan stagingnya itu di tahapan workflow-nya bisa. Kalau Anda bisa mendefinisikan itu justru lebih bagus. Makanya workflow ini kadang kita tuning memang harus selalu kita perbarui supaya proses workflow-nya itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Oke. Nah, jadi ini yang selanjutnya nanti Anda harus pahami. Jadi ini adalah prinsip dasar yang harus dipahami oleh seorang DevOps ya. Jadi seorang DevOps itu harus paham terkait dengan CI/CD. Nah, ini yang kita sebut dengan CI/CD. Apa itu CI? CI itu Continuous Integration dan CD itu adalah Continuous Deployment. Nah, ntar kita bahas apa CI/CD. Terus seorang DevOps juga dia harus paham terkait infrastruktur as code. Nah, ini apalagi
Jadi dulu kan kalau kita kelola infra itu harus config ya, harus. Sekarang bayangkan misalkan kalau jumlah infra yang mau kita kelola di dalam perusahaan, organisasi itu jumlahnya ratusan atau bahkan ribu. Mau kita remote satu persatu itu. Remote, SSH, terus install, terus config, bisa dipastikan waktu kita akan habis di situ. Sementara jumlah server ini sangat banyak yang mau dikelola. Apalagi di bank ini kadang servernya itu dinamis sekali. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jadi dibutuhkan sebuah pengelolaan infra yang efisien. Makanya sekarang ada kita kenal dengan infrastruktur as code. Jadi mengelola infra layaknya mengelola aplikasi gitu. Mengelola infra layaknya mengelola coding. Jadi orang infra harus paham coding. Jadi orang infra harus tahu coding. Orang infra harus tahu programming. Jadi kita bisa bikin code untuk yang mana coding kita ketika dieksekusi dia akan langsung secara otomatis mengkonfigurasi server yang ada gitu. Jadi misalkan kita 100, 200, sudah kita looping aja. Kita looping untuk masing-masing server, nanti akan mengimplementasi masing-masing konfigurasi. Makanya dibilang DevOps. Kenapa? Karena dia mengimplementasi development dalam operation. Jadi misalkan teman-teman mungkin sudah sering dengar lah Ansible gitu ya. Ansible, terus apa lagi? Jadi salah satu tools yang populer itu ya Ansible ya. Jadi Ansible yang sejauh ini banyak digunakan untuk proses otomasi server. Dan sebagai seorang DevOps, Anda harus paham terkait dengan monitoring dan logging. Karena kenapa? Anda kan mantau infra, mantau aplikasi, mantau source code. Maka Anda harus tahu bagaimana memantau aktivitas dari sistem. Jadi ada tools-tools yang selanjutnya nanti Anda gunakan di dalam proses monitoring server. Nanti ada ELK, Elasticsearch, ada Kibana, ada Prometheus. Terus baru terakhir Anda harus paham terkait dengan otomasi. Jadi otomasi ini adalah skill wajibnya orang DevOps. Dia harus bisa mengotomasi pekerjaan yang sifatnya di sini adalah manual. Tapi realnya di project ini kita nggak mungkin bisa cover semua ya. Mungkin ada bagian-bagian tertentu yang skip, tapi paling tidak Anda dapat gambaran lah ya. Karena kalau idealnya dalam DevOps itu kan ada siklusnya nanti ya. Tahapan development apa, tahapan operation apa, itu nanti ada siklusnya. Nah, ini yang terkait dengan masalah CI/CD tadi. Jadi CI/CD itu apa? Kalau CI itu adalah proses untuk mengintegrasikan kode ke repositori utama. Jadi CI itu di sini, tahapan CI itu di sini, tahapan CD itu di sini. Jadi CI itu continuous integration, di sini continuous delivery. Jadi bagaimana agar tim programmer itu secara sering-sering mengintegrasikan coding mereka. Dia harus sering-sering mengintegrasi coding mereka ke repositori. Untuk dia apa? Untuk diujikan. Jadi untuk diuji, setelah diuji dan layak untuk dideploy, baru tahapan CD yang bekerja, yaitu continuous deployment. Nah, jadi kalau CD otomatisasi proses deployment agar perubahan code dapat segera digunakan di lingkungan production. Nah, jadi kita lihat apa-apa saja kerjaan CI dan apa-apa saja kerjaan CD. Nah, itu. Nah, ini tadi terkait dengan tools infra. Jadi DevOps itu bukan tools ya. Jadi ini sering saya dengar ini apa? Oh, DevOps berarti GitHub gitu.
berarti GitHub gitu. Oh DevOps berarti Jenkins gitu. DevOps berarti Ansible gitu. Jadi enggak. DevOps itu culture. DevOps itu culture. Budaya. Jadi sama kayak skena ya, culture skena. Skena. Kalau di dalam dunia IT, salah satu culture itu adalah culture DevOps. Jadi dia budaya. Jadi ini sebenarnya budaya baru yang tercipta dari mana? Dari proses IT. Nah, jadi yang proses-proses dahulu itu dianggap ya di IT juga ada culture-nya. Bukan hanya di musik saja yang ada culture, di IT juga ada culture. Nah, jadi dulu old school itu dianggap lambat gitu, old school ya, cara-cara old school itu dianggap lambat sehingga lahirlah suatu culture yang disebut terutama tim operation sama tim infra ini, dia orang developer infra ini karena dia sering berantem, makanya dibuatlah DevOps gitu biar dia bisa saling berkolaborasi gitu. Ntar saya jelasin. Karena lahirnya DevOps juga itu salah satu konsekuensi dari microservices. Karena ada microservice makanya dibentuklah DevOps. Ntar kita masuk ke sana pelan-pelan. Nah, ini tools-tools ya. Nah, ini untuk infrastruktur as code kita belajar Ansible, Terraform. Untuk monitoring ada Prometheus, Grafana, Elasticsearch. Otomasi ada Jenkins, Circle CI, GitHub Action, GitLab CI/CD. Nah, inilah proses yang terjadi. Nah, inilah workflow-nya. Ini simbol apa ini? Seperti ini. Simbol infinitif ya. Tak berhingga. Jadi sebenarnya pekerjaan IT itu pekerjaan tak berhingga. Selalu berulang-ulang. Karena kalau mau mendapatkan produk yang berkualitas, artinya aplikasi itu harus dikerja secara berulang-ulang, secara sering-sering, secara berulang-ulang. Makanya simbolnya di sini. Orang developer ngerjain apa? Orang developer ngerjain plan, perencanaan. Dia mulai berangkat dari melakukan perencanaan dulu. Ya. Jadi seorang developer dia harus berangkat dari perencanaan dulu. Nah, plan ini biasa kadang diinisiasi juga oleh seorang PM, project manager. Jadi harus berangkat dari perencanaan dulu. Jadi tidak ada itu langsung jebret, langsung ngetik. Jadi kita harus rumuskan dulu, kita tuangkan dulu di dalam perencanaan sistem. Flow-nya seperti apa, entitasnya apa saja, bagaimana proses komunikasinya. Kalau sudah selesai kita di tahap lain, baru masuk di tahap coding. Disinilah proses code itu mulai diracik, mulai dikerjakan. Di sini mungkin ada yang mau pakai style OOP, mungkin ada yang mau pakai style. Silakan style apapun itu, masing-masing programmer punya stylenya masing-masing. Terus ketika sudah selesai di tahap coding, baru masuk ke tahap build. Kalau build itu artinya apa? Berarti proses mempackaging code kita agar bisa dijalankan. Jadi kaidah penulisan kode kita udah benar, udah sesuai, baru dia di build. Anda kalau coding di Java kan tidak akan mungkin bisa di-compile kalau masih ada error, kan? Betul tidak? Jadi code-nya harus benar dulu, baru bisa di-build. Tapi ini codingnya, bukan logic ya. Karena logic itu beda lagi, cara ngetahuinya beda. Bisa dengan cara pentest atau bisa dengan cara static analysis ya. Code-nya dibaca, ini kayaknya code-nya salah.
Kalau coding melalui proses compile aja dia udah bisa ketahuan kalau ada error. Kalau udah di-compile baru dia jadi build, jadi file exe. Ya, misalkan exe atau kalau Android jadi APK, kalau iPhone jadi IPA. Setelah build, di testing dulu, dijalankan, terus diuji, dites, dimasukkan input, diuji fungsionalitasnya. Kalau tahapan testingnya udah lulus, ya, baru mulai versi berapa? Versi 1. Oke, deploy masuk ke production. Terus selanjutnya aplikasi kita sudah bisa operasional. Kalau sudah operasional, udah jalan, udah bisa diakses, berarti tugas kita selanjutnya adalah monitoring untuk mengetahui seperti apa performance dari aplikasi kita, untuk mengetahui jumlah traffic yang masuk, jumlah traffic berapa, resource yang kepake berapa, endpoint yang diakses apa. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum. Kembali lagi, planning lagi. Kenapa? Karena bisa jadi dari proses monitoring kita masih menemukan adanya kekurangan. Rencanakan lagi untuk di-coding lagi. Jadi berulang-ulang ya, sehingga didapatkan suatu produk yang berkualitas. Pak, kalau proyeknya besar gimana Pak? Mau dikerjain berulang-ulang tuh seperti itu. Makanya sebagai seorang programmer, Anda harus bisa bikin fitur-fiturnya itu bisa dibuat independen, microservice gitu, biar proses pengerjaannya bisa lebih mudah. Ntar saya jelasin lagi hubungannya dengan microservice-nya. Jadi ada konsep seperti ini. Jadi dari proyek besar bikinlah proyek yang kecil-kecil. Supaya apa? Supaya proses pengelolaannya bisa dilakukan dengan mudah. Daripada kita langsung ngerjain proyek gede, ya, mending kita ngerjain proyek yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil, karena dengan mengerjain proyek yang kecil-kecil ini, proses penyelesaian proyeknya bisa dilakukan dengan cepat. Ntar saya jelasin kenapa. Jadi kalau saya ditanya antara monolit dengan microservice, ya tentu saja microservice jauh lebih baik. Kalau sekarang itu hampir sebagian besar industri udah mulai mengadopsi microservice itu. Atau bahkan hampir sebagian besar udah microservice semua, udah jarang ada yang monolit ya. Yang monolit itu aplikasi yang statik misalnya, yang udah tidak dikembangkan lagi ya. Tapi kalau dia aplikasinya dia berkembang, dia harus didesain agar microservice. Nah, jadi kita mulai dari tahapan plan terlebih dahulu. Jadi kita berangkat dari tahapan planning terlebih dahulu. Jadi tahapan planning di sini adalah tahapan perencanaan. Jadi di sini kita tentukan fiturnya apa saja fiturnya. Kalau di tahapan yang awal tadi sebelum ini, berarti ini diinisiasi oleh siapa? Diinisiasi oleh project manager. Fitur didapatkan dari mana? Dari proses requirement engineering. Jadi fitur itu tidak muncul dari langit gitu. Oh, kita mau bikin fitur lagi. Tidak seperti itu. Jadi fitur muncul itu karena ada masalah, ada proses konsultasi di situ. Kenapa banyak aplikasi dibuat ternyata setelah digunakan di perusahaan malah nggak pakai? Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Dia anggap fiturnya nggak penting, nggak butuh. Saya nggak butuh dengan fitur ini, jadi nggak kepake aplikasinya. Jadi aplikasi yang dipakai itu adalah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Aplikasi yang dipakai itu adalah aplikasi yang menyelesaikan masalah. Ya. Masalah dari mana? Masalah dari customer. Makanya ada proses konsultasi di sana. Kita rancang kebutuhannya, baru kita definisikan user journey-nya. Oh, flow-nya seperti ini. Nah,
Jadi dari situ kita bisa dapatkan fitur, dari situ kita bisa buat di desain prototipe awalnya. Jadi dari project manager turun ke UI UX designer. Nah, jadi UI UX designer ini membuat ilustrasinya ya. Apa istilahnya? Membuat prototipenya. Membuat prototipenya. Atau kita biasa pakai apa? Mockup ya. Mockup atau ilustrasi. Nah, ini biasa toolsnya Balsamiq. Kalau teman-teman pernah pakai Balsamiq, Figma ya, Figma, Adobe XD. Terus kemudian ketika kita sudah dapatkan kebutuhannya, kita sudah dapatkan flow-nya, seorang PM tugasnya di sini adalah menentukan alur kerja. Jadi PM ini karena dia project manajernya, dia leadnya, dia nge-lead project itu, maka dia menentukan apa-apa saja tugas dari developer, apa-apa tugas dari QA, orang operation, dan orang bisnis. Jadi kalau di tahapan planning ini biasa kita sebut dengan tahapan inisialisasi ya, inisialisasi project, diinisialisasi gitu. Nah, jadi ini adalah aktivitas dalam planning. Jadi yang pertama tentu kita perlu menyusun backlognya. Nah, jadi backlog ini artinya fitur-fitur yang selanjutnya nanti akan kita kerjakan. Jadi ada yang misalkan dari 10 fitur ya, anggaplah 10 fitur aplikasi yang akan kita buat. Ada yang kita sebut dengan MVP. Jadi MVP ini adalah minimum viable product. Apa MVP itu? Apa MVP? MVP apa? Bukan MTV ya? MVP. Minimum viable product. Artinya produk yang paling kecilnya yang sudah ada fitur utama yang dijagokan gitu dari aplikasi. Jadi dari 10 fitur itu tidak semua mungkin dijagokan. Misalkan yang kita jagokan di situ dari 10 3 fitur utama. Apa itu? Fitur transaksi, cek saldo misalkan, cek saldo, deposit, sama cek saldo, deposit, terus penarikan tunai. Anggaplah itu yang jadi, anggaplah itu. Berarti kita masih ada sisa 7 fitur lagi. Nah, 3 fitur ini kita masukkan ke backlog. 3 fitur. Pak, kenapa harus 3 fitur ini? Karena ini yang harus segera digunakan oleh pengguna. Karena ini yang mereka anggap penting, yang harus digunakan segera. Berarti ini kita harus masukkan ke MVP, minimum viable product. Adapun yang lain masuk ke dalam kategori produk, tapi bukan MVP. Jadi MVP ini yang punya impact besar di dalam aplikasi. Sebenarnya aplikasi itu banyak fiturnya, tapi yang sering kita pakai ada ya, betul tidak? Aplikasi itu mungkin dia ada punya 10 fitur, tapi yang kita pakai mungkin 2 atau 3 saja. Nah, itu yang kita sebut MVP. Itu yang harus kita segerakan untuk dikerjakan, masukkan ke backlog. Jadi backlog ini artinya kita jadwalkan untuk tahapan pengerjaan. Nah, ketika dikerjakan barulah di sini kita sebut dengan sprint. Di sprint. Jadi sprint itu proses pengerjaan minimal paling lama itu 3 bulan. Paling cepat itu ada yang 2 minggu. Sprint 1 ada 3 backlog yang dikerjakan. Jadi 2 minggu itu udah harus selesai. Fitur itu sudah bisa diuji coba, digunakan oleh customer. Baru menyusun lagi sisa fitur yang lain. Berarti sisa fitur berikutnya kita masukin lagi ke backlog untuk
dikerjakan. Jadi nggak langsung dikerjakan semua kan. Nah, kita kerjakan dulu yang memang langsung siap digunakan, baru yang lainnya fitur menyusul. Terus Pak, bagaimana kalau dia mau, Pak ini kan yang sekarang digunakan 3 fitur, sisa fiturnya gimana? Dia update lagi aplikasinya. Baru dia dapat sisa fiturnya. Jadi proses update sebenarnya tujuannya ini untuk selalu memperbarui fitur. Tapi bukan hanya fitur, bisa jadi mungkin di dalam fiturnya ada isu security di patching gitu ya, ditutupi di sana. Menulis user story, ya. Nah, jadi menulis user story artinya story daripada perjalanan aplikasinya, dari pengembangan, penggunaan, pengujian. Prioritas ya, mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang perlu kita tentukan estimasinya. Jadi yang namanya project. Nah ini teman-teman kalau duduk sebagai seorang PM itu ada 3 hal yang perlu teman-teman pertimbangkan, pikirkan baik-baik. Jadi ketika Anda duduk sebagai seorang PM, sebenarnya Anda kelola 3. Pertama, 1, Anda kelola waktu. Jadi tidak ada tuh ceritanya project terus tidak ada batasan waktunya. Pasti ada batasan waktu. Jadi Anda harus tahu, misalkan ini saja proyek cross function aja kita dikasih waktu 1 minggu kan. Berarti kita harus punya strategi bagaimana 1 minggu itu proyek kita bisa segera tercapai. Nah, kalau ada orang PM-nya, dia mendefinisikan waktunya. Hari pertama kita ngerjain apa, hari kedua kita. Terus yang kedua apa? Kita perlu memikirkan terkait dengan anggaran. Jadi kita perlu merumuskan itu terkait dengan alokasi anggaran. Ini pos-posnya masuk kemana? Untuk belanja server, untuk sewa server, mungkin ada belanja-belanja plugin, mungkin ada belanja-belanja tools-tools dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga ada alokasi anggaran untuk tim berapa. Terus yang terakhir ada 3 tadi. Ada pertama 1 apa? Waktu, anggaran, people. Jadi kita kelola manusia juga. Jadi ada istilah seperti ini. Put the right person on the right place. Jadi tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi jangan ada orang yang dia jago di programming, tapi kita paksa dia untuk jadi data analis. Wah, ini kita ketahui kayaknya pengalaman pribadi nih. Jangan mungkin Anda di DevOps tapi ditempatkannya di UI UX. Tapi enggak apa-apa kalau di awal-awal. Tapi kalau udah pro ya, udah mature, udah dia harus di situ terus. Adapun dipindah dia harus masih di bidang security, nggak boleh jauh-jauh. Ya anggaplah sekarang ini masih pencarian jati diri lah ya. Pencarian jati diri terus, begitulah. Tapi ada kondisi tertentu yang lebih parah loh. Ada pekerjaan yang krusial yang mungkin sebelumnya dihandle oleh orang yang sudah expert di situ. Tapi karena dia udah nggak ada, mungkin ada yang bisa ganti Anda yang harus maju. Ada kondisi seperti itu. Jadi anggaplah itu Anda diangkat derajatnya. Anggaplah Anda diangkat posisinya. Berarti ilmu baru lagi. Jadi jangan suka mengeluh lah kalau di rolling dapat ini. Jangan. Jadi kalau yang kemarin itu Pak, saya dapat ini Pak, dapat itu Pak. Terima. Justru menurut saya itu bagus. Kenapa? Karena kita dapat pengetahuan baru yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah dapat. Jadi knowledge kita nanti akan semakin luas ya. Sambil secara perlahan-lahan Anda mulai mengarah ke expertise. Nah, jadi kalau udah expert, udah merasa knowledge saya udah cukup nih, ambil sertifikasinya, ambil certified-nya. Terus sering-sering terlibat di proyek itu. Ini jujur ya,
bank itu paling bagus jenjang karirnya dari beberapa perusahaan industri yang saya pernah temui. Bank itu salah satu yang paling bagus jenjang karir. Iya. Untuk IT. Jadi saya hampir tiap bulan itu pasti mentraining orang. Jadi memang mereka itu dispesialisasikan. Misalkan Anda sudah penempatan sekarang di network, itu dispesialisasikan. Diambilkan CCNA, udah lulus CCNA diambilkan CCNP, sudah lulus. Sehingga Anda jadi profesional. Jadi saya punya banyak teman yang dari bank, keluar dari bank dia jadi profesional. Karena udah certified, udah banyak, pengalamannya banyak, sertifikasinya banyak. Jadi menurut saya teman-teman yang ada di bank ini peluangnya bagus sekali. Tinggal dimaksimalkan, tinggal dioptimalkan, dimaksimalkan. Nah, jadi ini tools yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk manajemen backlog. Ya. Kita bisa pakai Jira, ya, Trello, atau apa yang sering muncul di iklan YouTube itu. Saya lupa, itu sering muncul juga itu. Jira, Trello, terus kemudian untuk dokumentasi pakai Google Docs menurut saya cukup ya. Yang penting bisa untuk kebutuhan kolaborasi ya. Jadi kita bisa ngerjain barang-barang di dalam aplikasi tadi. Jadi kalau UI UX, kalau orang UI UX biasa terusnya Miro ya. Jadi mereka bisa ngakses ke Miro untuk ngerjain desain barang-barang. Kalau ada desain-desain tertentu yang perlu diperbaiki, direvisi, bisa kelihatan ini ngedit apa, ini nambahin apa. Terus untuk komunikasi bisa pakai Slack atau Discord. Jadi kalau yang sering juga Discord ya, yang apa? Kalau yang gamers itu biasa pakai Discord ya. Atau bisa juga pakai WA bisa. Cuman ada tipikal orang tertentu yang tidak terlalu begitu suka ya, antara yang privasi dengan pekerjaan mau dipisah. Atau Telegram. Nah, tapi ada juga orang-orang yang nyaman-nyaman saja ya, pakai WhatsApp itu nggak masalah. Nyaman-nyaman aja. Ini hanya masalah komunikasi, media yang digunakan untuk proses komunikasi. Diagram bisa pakai Draw.io, Miro, Lucidchart ya. Silakan. Nah, jadi apa tugas orang developer ya? Jadi seorang PM kan di sini menentukan skop kerja daripada masing-masing divisi. Di situ ada orang developer. Orang developer nyiapin apa? Orang developer menciptakan solusi. Ya. Orang developer di sini menghasilkan solusi melalui proses coding. Jadi sebenarnya Anda coding aplikasi, bikin produk itu sebenarnya solusi ya. Terus kemudian orang operation di sini adalah mempersiapkan environment-nya. Dia menyiapkan environment-nya, menyiapkan lingkungan untuk kebutuhan pengembangan.